Hai, berjumpa lagi bersama saya Ahmad Abu Hasan Muzaki di jurnal ke-6, yang mana di jurnal pertemuan ke-6 ini kita akan membahas pertemuan kemarin dengan kelompok saya, yaitu kelompok 5, yang mana kebetulan kelompok saya ini membahas tentang strategi memahami dan menganalisis artikel dari berbagai jenis. Nah, kebetulan jenis-jenis yang kami bahas itu ada artikel opini, esai, feature, dan news. Nah, untuk segera atau untuk mempersingkat waktu, mari segera saja langsung kita mulai pemaparan atau ringkasannya. Yang pertama adalah pengertian artikel, yang mana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, artikel itu diartikan sebagai karya tulis lengkap dalam sebuah majalah, surat kabar, koran, dan sebagainya. Nah, adapun untuk artikel ini sendiri, dia memiliki ciri-ciri, yaitu yang pertama, tulisannya berdasarkan data atau fakta. Lalu yang kedua, dikerjakan melalui proses analisis yang kritis. Yang ketiga, mempunyai sistematika yang rapi. Yang keempat, mempunyai struktur yang teratur. Dan yang kelima, itu terbuka terhadap pengujian. Lalu untuk tata cara penulisan artikelnya sendiri, itu yang pertama, kita harus mempunyai pedoman umum atau kita sudah mengetahui pedoman umum tentang penulisan artikel. Lalu yang kedua, sistematika penulisan bagian awal. Yang ketiga, judul dan nama penulis. Yang keempat ada abstrak. Lalu yang kelima itu ada referensi. Nah, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu ada jenis-jenis dari berbagai macam artikel. Yaitu yang pertama yang kita bahas adalah pengertian artikel opini, yang mana jenis tulisan opini itu sering ditemukan dalam sebuah media cetak, biasanya seperti surat kabar, majalah, atau jurnal. Nah, tapi di zaman yang seperti saat ini udah bisa ditemuin juga di media-media elektronik yang kayak bisa berupa e-jurnal, e-magazine, dan e-newspaper. Nah, opini atau artikel opini ini merupakan sebuah karya ilmiah populer yang mengacu pada referensi pemikiran yang berlaku. Itu menurut Sakria dan Asis di tahun 2018. Nah, yang selanjutnya itu ada teknik untuk menulis artikel opini. Nah, sekalipun artikel opini ini merupakan pendapat kita secara pribadi atau pendapat kita secara personal, tapi bagi penulis pemula itu kita juga harus mengetahui teknik-tekniknya. Nah, ada menurut pendapat Iqbal, proses menulis yang disarankan bagi penulis pemula adalah free writing dan rewriting. Yang mana dengan teknik free writing berarti kita menulis secara bebas tanpa memedulikan bagus atau tidaknya hasil dari tulisan kita. Nah, apabila kita dalam kondisi tertentu seperti marah, gembira, atau dalam pengaruh tekanan keadaan, biasanya kita akan menulis dengan metode free writing. Nah, selanjutnya itu ada ciri dari artikel opini. Nah, artikel opini ini kebanyakan diterbitkan oleh majalah, koran, ataupun ya media-media cetak. Nggak terlalu panjang, paling cuma sekitar 4-6 halaman kuarto, spasi ganda. Nah, beda dengan jurnal yang ditulis dengan gaya ilmiah, akademis, pembaca artikel opini itu tingkatannya untuk masyarakat umum dengan berbagai usia dan juga tingkat pendidikan. Nah, ada langkah-langkah tertentu juga untuk menulis artikel opini ini, yaitu yang pertama mengenal sumber bahan tulisan, yang kedua itu mulai menulis, yang ketiga itu belajar menulis seperti bercerita. Jadi ketika kita menulis, kita itu bawaannya enjoy aja, nggak usah kayak berpaku terlalu habis ini runtutannya apa ya. Runtutan perlu ada, tapi
ketika kita menulis dengan cara seperti kita seolah-olah kita sedang bercerita, itu bakal lebih mudah. Nah, yang keempat itu ada belajar menulis dari seorang epistoholik. Epistoholik ini adalah seseorang yang terlibat penuh dalam sebuah tulisan yang biasanya memang orang ini udah terbiasa menulis gitu. Entah itu misalkan dia menulis sebuah artikel, jurnal, ataupun ya semacam tulisan-tulisan kecil lah, dan dia ini udah sering menyetorkan tulisannya itu entah itu ke media massa atau ke email-email para media gitu tuh. Nah, itu kita guru belajar dari orang-orang epistoholik. Nah, untuk jenis artikel yang selanjutnya itu ada artikel esai, yaitu salah satu jenis karya tulis yang berisi kombinasi antara opini dan juga sebuah teori gitu. Nah, esai dipandang lebih bersifat subjektif dari sudut pandang penulisnya, ya yang dimana dari sudut pandang penulisnya ini bisa bersifat spekulatif dan interpretatif. Nah, adapun tujuan esai ini yang pertama meyakinkan pembaca agar tetap percaya terhadap pendapat penulis mengenai sebuah fenomena tertentu. Yang kedua, ada menerima pendapat penulis, membuat pembaca bisa menerima pemikiran penulis yang tertuang dalam esai. Yang ketiga, itu memberikan informasi mengenai topik yang dibicarakan menjadi sumber informasi terhadap suatu opini atau penelitian yang telah dilakukan. Nah, adapun untuk struktur esai ini, yang pertama itu ada pendahuluan yang berisi latar belakang materi yang akan dibahas dan pengantar materi yang akan dinilai oleh penulis. Yang kedua itu tubuh esai yang berisi data dan informasi seputar subjek atau topik yang akan dibahas oleh penulis. Yang ketiga itu penutup yang biasanya ini bersifat atau berisi konklusi. Konklusi itu ya kesimpulan yang mana setelah kita baca seluruh dari esainya itu biasanya bakal kita dapat kesimpulan atau maksud dan tujuan dari pembuatan artikel esai ini. Nah, untuk jenis-jenis esai berdasarkan gaya penulisannya itu ada banyak sekali, yaitu ada esai cerita, paparan, argumentatif, ajakan atau persuasif. Nah, kalau untuk berdasarkan keragaman yang diangkat, itu ada esai deskriptif, esai tajuk, esai cukilan watak, esai pribadi, esai reflektif, esai kritik, dan artikel penelitian. Nah, untuk selanjutnya ini ada artikel dalam jenis feature, yang mana dia ini materinya atau bentuknya itu kuat akan karakter human interest. Pada tulisan jurnalistik, feature seringkali disebut sebagai berita soft news karena tulisannya tidak terikat akan waktu dan juga gaya penulisannya seperti hard news juga. Nah, ciri-ciri feature ini, yang pertama feature mengandung unsur cerita, kedua situasi bahasa teks feature homogen, yang ketiga feature berakar pada cerita tentang peristiwa nyata, lalu selanjutnya feature ditulis dengan menggunakan cara tatanan gagasan lebih banyak dibandingkan pola tatanan kronologis dan ruang. Selanjutnya, feature ditulis tanpa penekanan konflik. Yang keenam, feature disajikan dengan menggunakan bahasa yang indah. Nah, untuk jenis dari feature-nya ini sendiri, itu ada dua tipe, yaitu yang pertama human interest, yang kedua itu news feature. Human interest itu nggak memiliki nilai berita atau poin berita yang penting, tapi lebih kepada sisi kemanusiaan atau perspektif kemanusiaan. Nah, untuk news feature itu berita yang berkaitan dengan peristiwa yang sangat hangat gitu, atau tentang situasi yang sedang menjadi perhatian publik. Nah, adapun unsur feature itu yang pertama ada kreatif, menghibur, tahan lama, dan yang terakhir juga akurat. Selanjutnya itu ada news atau berita. Nah, yang mana pengertiannya itu berita merupakan suatu bentuk dari penyajian suatu informasi yang dipublikasikan kepada khalayak ramai, yang mana penyebaran berita ini sekarang udah nggak lagi melulu ada di TV, radio, tapi juga mulai
merambah ke dunia media elektronik atau ke media sosial gitu. Nah, faktor yang bisa membuat berita itu dikatakan sebagai sebuah berita itu adalah yang pertama, unsur terbaru atau beritanya ini masih baru, masih hangat. Yang kedua itu luar biasa beritanya, yang mana beritanya ini bukan berita biasa yang sering kita dengar gitu. Yang ketiga itu ada akibat, selanjutnya kedekatan, selanjutnya ada informatif, keenam pertentangan, 7 orang penting, 8 kejutan. Nah, adapun langkah-langkah dalam penulisannya itu ada objektif, cover both side, prinsip hemat kata, berita harus mengandung unsur 5W dan 1H, dan yang terakhir sebuah berita harus ditulis dalam piramida terbalik. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang perbedaan antara artikel opini, esai, feature, dan juga news. Artikel ini secara umumnya karangan faktual secara lengkap dengan panjang tertentu yang dibuat untuk dipublikasikan dan bertujuan menyampaikan gagasan dan informasi. Artikel ini memuat data, fakta, analisis, dan opini. Untuk artikel opini itu karangan yang menyediakan informasi dari sudut pandang pribadi penulis. Pendapat pribadi penulis lebih diutamakan daripada analisis. Yang ketiga, artikel esai, yaitu karangan prosa yang mana membahas suatu masalah secara sepintas dari sudut pandang pribadi penulis. Yang keempat itu artikel feature, yang mana karangan isinya adalah karangan khas yang jenis tulisannya tidak termasuk berita, tajuk rencana, serta yang terakhir itu ada artikel news, yang mana artinya adalah laporan kejadian atau peristiwa yang penting dan menarik bagi perhatian publik. Itu tadi adalah perbedaan dari antara artikel biasa, kemudian artikel opini, artikel feature, artikel esai, dan juga artikel news. Nah, sekian learning journal yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.